Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my excellent students. How are you today? I hope all of you always healthy and then always be happy. Even though you study at home, and I am teaching you from school. Today we will move to our new topic in English lesson for grade 8 with the title Congratulations. It is in Unit 5. You can find this title in your English course books also. So when you watch me on this video, I hope you already prepare everything that you need for our lessons today. So get ready with your English course book and then your notebook and your pen also. So let's get started. Today we will study about Unit 5, Congratulations. The title is Congratulations in Unit 5. Today your learning materials, also known as materi belajar. It is you will discuss about or you will study about the expression of congratulation, and then how to congratulate someone, and then how to respond when someone congratulates you, and then you will know about special day or special occasion, and then your learning objectives, also known as tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalian harus tahu tujuan pembelajaran kalian, tujuan belajar kalian apa, aim kalian apa, purpose kalian apa, sehingga belajarnya nggak ngasal. Nah, di sini your learning objectives, it is students are able to congratulate someone and give response. So di sini setelah belajar unit 5, setelah menonton video pembelajaran dari ibu, diharapkan kalian bisa memberi selamat, are able to congratulate and give respon. Jadi setelah ini diharapkan kalian bisa memberi selamat dan memberi respon apabila ada orang mengucapkan selamat kepada kalian. So materi ini tergolong cukup mudah karena kebanyakan kalian juga sudah sering menemukan ungkapan ini, mungkin di film atau mungkin di buku dialog bahasa Inggris. Oke, itu learning materials dan learning objectives-nya. Let's get study about expressing of congratulation. The first one is expressing of congratulation. Okay, what is congratulation? Nah, congratulation is an expression that we use to appreciate someone on her or his special occasion or when he or she gets achievement. Nah, perhatikan di sini ya anak-anak. Congratulation itu adalah satu ungkapan yang kita gunakan untuk mengapresiasi, ya, untuk mengapresiasi orang lain, orang lain atas special occasion, keadaan istimewa, atau ketika mereka mendapatkan prestasi, achievements, prestasi atau penghargaan. Ya, saat itulah you express congratulations to someone. Nah, itu expressing of congratulations. The second one, how to congratulate someone. Bagaimana sih cara memberi selamat? Of course in English ya, tentu saja dalam bahasa Inggris. How to congratulate someone, and then how to respond when someone congratulates you. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau ngasih tahu dulu cara mengucapkan kata congratulations, karena kebanyakan dari murid-murid sebelumnya mereka agak kesulitan mengucapkan kata congratulations. Ya, jadi ibu akan eja pelan-pelan, kalian boleh mengikuti. Congratulations, congratulations. Repeat after me, congratulations. Jadi jangan membaca congratulations. Oke, sekali lagi, congratulations.
Oke, nah sekarang kalian juga harus tahu bedanya. Ketika kalian mengucapkan kata selamat, maka congratulations-nya harus pakai S di belakangnya. Kalau hanya mendefinisikan, sepertinya saja nggak perlu pakai S. Tapi ketika diucapkan kepada orang lain, congratulations-nya harus pakai S di belakangnya ya. Itu tanda spoken language-nya. Jadi harus pakai S. Nah, how to congratulate someone? Di sini ada dua cara bagaimana kamu bisa mengucapkan selamat kepada orang lain. Cara pertama adalah use congratulations and compliment. Ya, di sini cara pertama adalah menggunakan kata congratulations itu sendiri, kemudian ditambah dengan komplimen. Komplimen itu pujian, kata-kata yang memuji atau mengapresiasi seseorang atas prestasinya. Jadi gunakan kata congratulations dulu, baru diikuti oleh komplimennya. Seperti ini di contoh example. Congratulations for being the first winner. You did it well. Nah, yang ini disebut dengan komplimen, ya, atau pujian. Nah, ini sendiri adalah ungkapan congratulations-nya. Karena ini diucapkan, maka harus pakai S di belakangnya. Oke, how to respond when someone congratulate you? Ketika orang lain memberi selamat, tentu kalian harus memberi respon dong, karena sudah diapresiasi. Nah, responsnya tentu kalian masih ingat pelajaran waktu kelas 7, expressing thanking ya, dengan mengucapkan terima kasih. Banyak macamnya. Contohnya di sini, thank you very much. Your support means a lot. Di sini artinya terima kasih banyak. Supportmu berarti banyak sekali untukku. Ya. Itu, jadi responnya dalam bentuk expressing thanking. Waktu kalian belajar di kelas 7. Lanjut, cara pertama tadi menggunakan congratulations lalu komplimen. Cara kedua, oke ini kita dulu ada contohnya lagi. Congratulations on your achievement. I know you can do it. Let's celebrate your victory. Nah ini masih sama. Jadi ada dua contoh yang menggunakan congratulations plus compliment. Itu kasih dua di sini contohnya, ya. Lalu responnya, it's very kind of you to say so. Nah di sini ditambahin thank you. Nah sekali lagi responnya masih dalam bentuk expressing thanking, ya. Nah itu cara pertama. Cara kedua yang B sekarang, use happy plus wish or hope or may. Nah, di sini ada penggunaan kata wish, hope dan may. Tapi sebelum pakai wish, hope dan may, pakai happy dulu. Ya, gunakan kata happy lalu didampingi salah satu dari ketiga kata di atas. Contohnya, example here, happy birthday ini paling sering ya. Paling sering diungkapkan. Happy birthday Ratna. Nah ini dia kata happy-nya di sini. Lalu diikuti oleh kata wish. I wish you all the best. Wish di sini nah berarti ungkapan doa, ya. Doa kita terhadap orang yang mungkin sedang merayakan special occasion-nya. Jadi kalau pakai wish untuk sesuatu yang baik, you pray for him or for her. Ya, jadi boleh pakai wish. Artinya di situ kamu mendoakan. Nah, kemudian responnya di sini thank you very much. Masih thanking. Contoh berikutnya ada happy graduations, Harry. Nah, terus ada I hope you. Nah, di sini kita pakai hope. I hope you will get the better future. Hope di sini artinya harapan kamu untuk seseorang yang sedang merayakan kesuksesannya. Di sini graduation. So boleh pakai hope. Nah, lanjut. Nah, responsnya adalah boleh thanking lagi. Thanks a lot. I'm glad you think so. Nah, berikutnya happy anniversary mom and dad. Nah, mungkin ini anniversary weddingnya mungkin ya, ulang tahun pernikahan. Nah, di sini pakai kata may. May Allah give you joy and happiness in your life forever. May di sini artinya adalah semoga. Ya, jadi itu juga semacam
doa yang kita panjatkan ketika seseorang berada di special occasion-nya. Jadi kamu boleh menggunakan happy, kemudian ditambah wish, atau hope, atau may. Karena ini di garis miring, berarti kalian memilih salah satu. Ya, nah, jadi ada dua cara how to congratulate someone in English. Cara pertama pakai kata congratulations, lalu diikuti compliment. Cara kedua pakai kata happy, lalu diikuti oleh kata wish, kemudian hope, kemudian may. Dan masing-masing responnya tadi kalian sudah tahu bahwa responnya harus menggunakan expressing thanking. Seperti itu ya nak ya. Lanjut. Yang keempat, special day atau special occasion. Bila kamu mau mengcongratulate orang lain, perhatikan dulu special occasion mereka atau hari-hari spesial. Nah, di sini ada wedding, birthday, new baby born, ini buat yang baru melahirkan. Kemudian housewarming. Housewarming ini biasanya selamatan, misalkan beli rumah baru. Nah, atau pindah ke tempat yang baru, nah itu namanya housewarming. Kamu boleh ngasih ungkapan selamat untuk itu. Kemudian promoting new job or position, ini biasanya orang yang baru dapat kerjaan atau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kemudian graduation, ini untuk kelulusan ya. And then winning competition, kita juga mengungkapkan selamat apabila seseorang menang perlombaan. Lalu anniversary, ulang tahun perayaan gitu. And then so many more. So di sini fungsi sosialnya, pesan moralnya adalah untuk menunjukkan bahwa kita berperilaku baik. Kita perlu mengcongratulate someone apabila mereka memang melakukan prestasi atau mereka memang punya special occasion. Jadi mannernya harus dikasih selamat. Nah, yang diberi selamat harus memberi respon. Oke? Kalau unit 5 congratulation penjelasan materinya cukup sampai di situ. Tapi sepanjang ibu menjelaskan video pembelajaran tadi, kalian silahkan membuat rangkuman materi untuk nilai sikap. Nah, ibu juga sudah menyiapkan vocabulary building test di sini ya. Jadi kita akan tes vocab kalian. Selama tadi ibu menjelaskan ada beberapa kata yang ibu pakai ya, ibu keluarkan lagi di sini. Nah, kata pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf ya, 9 letters here. Ibu kasih clue pada kalian, ini adalah jenis kata kerja. Bahasa Indonesianya merayakan. Silahkan dicari, lalu diisi ya yang jumbled-nya, yang missing word-nya diisi. Nomor 2 itu ada kata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf ya. Ada 2 kata bantu, ada 2 huruf bantu di sini. Clue-nya adalah dia kata benda. Bahasa Indonesianya adalah prestasi atau pencapaian. Yuk, kira-kira apa ya? Nomor 3 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf ya. Clue-nya adalah dia juga kata benda. Sorry, ini adjektif ya. This mean kejayaan atau kemenangan. Sorry, bukan ini noun, bener. Nah. Oke, lanjut. Nomor 4 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 huruf. Dia juga kata benda, arti bahasa Indonesia adalah penyemangat. Ada 4 huruf bantu. A, E, she, R, and T at the end of this word. And the last ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia adalah noun, artinya penghargaan atau apresiasi. Nah, untuk vocabulary building test, kalian kerjakan pada buku tulis bahasa Inggris. Tapi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tonton video ini. Lalu yang kedua, rangkum video pembelajaran ke dalam buku catatan.
Lalu kerjakan yang ketiga, vocabulary building test pada buku tulis kalian. Nah, setelah itu silakan difoto dan kirim ke Google Classroom Bahasa Inggris kelas masing-masing. Okay, Ibu Rasa, I think that's all for today about Unit 5. Congratulations. I will see you again in our next video. Bye bye. Assalamualaikum.